أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja terus kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Lalu puji yang tiada bertepi kepada Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat ini segala aktivitas ibadah kita bisa kita laksanakan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, yang juga mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di sini. Sahabat-sahabat ummah, suatu saat Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tiba-tiba dikejutkan dengan dua orang sahabat yang mendirikan kemah atau tenda. Lalu terdengar dalam bawah tanah
terdengar dari bawah tanah itu ada suara orang yang membaca Al-Quran. Dan ternyata di atas tenda atau kemah yang mereka dirikan adalah kuburan. Dan terdengar sekali di telinga mereka ada orang yang membaca surah Al-Mulk di dalam tanah tersebut. Dan ini diadukan kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Dan Rasulullah SAW pun menjawab bahwa suratul Mulk, surat Al-Mulk itu adalah munjian, penyelamat. Dan di antara keutamaan surat Al-Mulk adalah ketika kita baca bisa menjadi munjiat, bisa menjadi penyelamat kita, bisa menjadi mani'ah, sebagai penghalang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang mungkin di luar rasional kita. Katakan ada seorang ulama, Ibnul Mubarak, yang ketika suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melewati sebuah pekuburan. Dalam pekuburan itu ketika dia mimpi, semua orang yang ada dalam kuburan itu bangkit dari dalam kuburnya. Lantas ketika bangkit mencari sesuatu di kiri, di kanan, lalu ada di antara sekian banyak ahli kubur yang bangkit itu, tiba-tiba ada satu orang, seorang ayah, seorang bapak, yang ketika bangkit dia tenang saja, tidak sibuk sebagaimana tetangga-tetangga sebelahnya yang mencari-cari sesuatu. Lalu Ibnu Mubarak penasaran dan dia menghampiri ayah atau bapak tersebut dan dia bertanya, "Wahai fulan, ketika aku lihat semua para penduduk kubur ini bangkit dan dia sibuk mencari sesuatu, apa yang mereka cari?" Lalu bapak ini mengatakan, mereka sibuk mencari kiriman doa yang dikirimkan oleh ahli waris mereka di atas dunia. Lalu Ibnu Mubarak berkata, "Kenapa dengan Anda sendiri? Di antara sekian banyak orang yang begitu sibuk di sini setelah bangkit dari kuburnya, kenapa Anda tidak sibuk sebagaimana yang lain?" Lalu si bapak tua ini mengatakan, "Karena ahli warisku setiap saat mengirimkan doa. Ada anak yang setiap saat membaca Al-Quran, lalu bacaan Al-Qurannya dia niatkan untuk dikirimkan pahalanya kepada aku." Lantas Ibnu Mubarak mengatakan, "Di mana anakmu tinggal?" Lalu si bapak mengatakan, "Anak saya tinggal di daerah Basrah." Dia seorang pedagang kecil. Terbangun dan terjagalah Ibnu Mubarak dari mimpinya itu. Lantas esok harinya dia bergegas ke Basrah. Dia menyusuri pasar kota Basrah pada saat itu. Setelah dia amati satu persatu di mana di antara pedagang yang banyak itu ada seorang anak muda yang mau membaca Al-Quran di setengah-tengah kesibukan perdagangan atau perniagaannya. Ternyata Ibnu Mubarak bertemu dengan seorang pedagang anak muda yang masih sangat muda sekali, tapi disibuk sela-sela sibuk ya, melayani konsumen yang datang membeli atau sekedar menukar barangnya. Tiba-tiba Ibnu Mubarak menghampiri anak muda ini. Lantas terdengar beberapa ayat yang dilafalkan dari mulutnya. Ibnu Mubarak pun bertanya kepada anak muda ini dengan memberikan salam. Dijawab salamnya, lantas Ibnu Mubarak mengatakan, "Anda sibuk, tetapi saya melihat mulut Anda berkomat kamit. Apa yang Anda ucapkan?" Lalu si anak muda ini menjawab, "Di sela-sela kesibukan ini, saya berusaha agar tetap bisa menghatamkan bacaan Al-Quran saya. Saya tetap memurojaah hafalan-hafalan saya. Dan itu saya niatkan untuk pahalanya saya kirimkan ke orang tua saya yang sudah meninggal dunia." Masya Allah, hadirin, lihatlah bagaimana keutamaan seorang anak yang menghafal Al-Quran sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kedua orang tuanya nanti di padang mahsyar akan diberikan tajun, akan diberikan mahkota. Sehingga orang tua itu bertanya, mahkota itu terangnya menyinari sekeliling pada saat itu, dan bahkan terangnya itu melebihi purnama. Sehingga orang tua bertanya kepada malaikat, "Ya, apa ini? Mahkota apa ini?" Sehingga sinarnya menerangi alam sekitarnya pada saat itu. Lalu malaikat pun berkata, "Ini adalah mahkota karena anakmu di dunia
dia menjaga hafalan Quran dan mempelajari Al-Quran. Inilah para sahabat-sahabat ummah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelebihan Al-Quran yang ketika di dunia seorang bersahabat dengan Quran, sampai akhirat pun, bahkan sampai di dalam kubur pun, ya, tetap Al-Quran akan menjaganya dan Al-Quran akan terus bermusahabah. Kita punya teman dekat mungkin di atas dunia ini, ya, ada teman kita, mungkin ada beberapa teman kita yang kalau mungkin kita senang, dia ada di samping kita. Tapi ketika susah, kadang-kadang dia tidak ada di samping kita. Ya, tapi teman yang paling setia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Mungkin kita punya teman di atas dunia ini setianya dengan kita mungkin ketika di dunia, ketika kita lagi jaya. Tapi ketika kita sudah masuk di dalam kubur, nggak pernah ada seorang teman, bahkan istri pun atau suami pun yang saking cintanya kepada istri atau suaminya tidak akan pernah mungkin bisa menemani dalam kubur. Maka yang bisa menemani kita nanti ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diletakkan kita di pembaringan kita di alam barzakh situ, yang menemani kita adalah bacaan-bacaan Al-Quran kita, hafalan-hafalan Quran kita yang selalu kita mudawamahkan di atas dunia ini. Baik, sahabat-sahabat ummah yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca surah Al-Humazah. Ya, ada beberapa kawan-kawan yang sudah saya lihat mengirimkan videonya, dan langsung saja tanpa membuang waktu kita lihat bacaan atau video yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat ummah lewat klinik baca Al-Quran. Baik, yang pertama sekali kita lihat ada kiriman video dari saudara Novian, ya, sahabat ummah yang bernama saudara Novian. Mari sama-sama kita dengar apa yang sudah beliau baca, yaitu surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, sudah kita dengarkan bacaan yang sangat indah sekali dari sahabat ummah yang bernama Novian ini. Kami mengucapkan jazakallah kepada saudara Novian yang sudah ikut berpartisipasi dalam program klinik baca Quran di aplikasi ummah ini. Ada sedikit masukan, bacanya sudah sangat indah sekali, ya, bacanya sudah hampir memenuhi kriteria tajwid, tapi hanya beberapa yang mungkin perlu kita tambahkan di sini agar bacaan beliau saudara sahabat Novian ini lebih bagus lagi ke depannya. Yang pertama, saya masih menyarankan di kalimat al-isti'adzah, ya, ta'awud, a'udzu. Jadi u-nya jangan sampai masuk ke khoisum, jangan sampai masuk ke rongga hidung, ya. Lagi-lagi di sini memang hampir rata-rata sebagian kita, ya, terjadi salah makhraj masuk ke dalam khoisum. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, mungkin yang pertama adalah tadi itmamul harokat, ya, mungkin harokatnya tidak tepat. Ya, ketika u itu dhammah, ada isyarat, apalagi ini ada waw, ya, sukun, ya, ada dhammah sebelumnya, maka ini kedua bibir kita mencucu, ya. Jadi mencucunya ini supaya
optimal keluar lewat rongga mulut, bukan lewat rongga hidung. A'udzu, jangan ya. Kalau seperti itu nanti dia akan lewat khaisum. A'udzu billah ya. Bersih, jangan sampai keluar dari rongga khaisum. Lalu ya, kita lihat beliau membaca sedikit saja yang kurang ya, huruf kha ya, ketika dia sukun ya didahului, kita lihat ya huruf kha-nya sukun ada fathah ya. Itu huruf kha itu dia punya isti'la ya, maka dia tetap di bawah sifat isti'lanya ya. Akhlada ya, akhlada irtifa ya, apa itu aqsal lisan ya, jadi mengangkat yang di belakang nih, lidah kita yang di belakang itu terangkat ya, diangkat karena huruf kha termasuk huruf isti'la ya. Lalu selanjutnya di belakang semua bunyinya huruf, di belakang kalimat atau ayat ini huruf H ya. Maka huruf H itu kita harus ingat sifatnya. Pertama dia ada rohwah, lalu ada hamas ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Seperti itu ya. Lumazah, bukan lumazah ya. Alladzi jama'a malan ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Seperti itu. Dadah ya. Baik, itu kekurangan dari sahabat Ummah yang bernama Nufian ya. Sekali lagi di belakang-belakang yang seperti ini ya ada huruf H-nya ya, tolong dikeluarkan sifat daripada huruf H, yaitu satu hamas ya, lalu yang kedua ya rokhawah gitu. Baik, sangat baik sekali bacaannya, mudah-mudahan ke depan lebih indah dan lebih bagus lagi. Lalu yang kedua, kita ada kiriman juga dari sahabat yang bernama Ujang Nurrahman ya, sama bacaannya akan membaca surah Al-Humazah. Kita sama-sama simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Baik, sahabat-sahabat Ummah, sudah kita dengarkan bacaan dari saudara Ujang ya Nurrahman. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih partisipasinya mengikuti acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat kita semua di bulan Ramadan pada saat ini. Bacanya sudah dengan menggunakan naghamat ya, menggunakan maqamat, menggunakan lagu, baik. Tapi ada sedikit beberapa masukan yang lagi-lagi kami beritahukan masukan ini untuk lebih membaguskan bacaan beliau yang sudah dengan lagu yang begitu indah tadi. Yang pertama adalah kalimat ta'awud, sama-sama masih a'udzu
ya. Lalu ada sedikit yang kami pantau dari bacaan saudara Ujang Durrahman ini pada huruf lam, baik pada kalimat alladzi ataupun allati atau wailul, semacam itu, wailul likulli, itu terbaca sifat huruf dari huruf lam yang bainiyah itu, yang tawasud itu sepertinya agak sedikit kelamaan, ya. Jadi biarkan dia alami, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Wailul likulli humazatil lumazah, ya, seperti itu. Jangan wailul terlalu lama, ya. Wailul likulli terlalu lama itu, ya. Jadi dikurangi lagi sifat bainiyah pada huruf lam. Baik, selanjutnya kami pantau tadi, ya, jama' amadan, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Di sini kurang terbaca 2 harokat, ya, gunahnya. Memang pada posisi ini gunahnya gunah idgham bi gunah dalam posisi nakis, ya, karena tanwinnya bertemu dengan huruf waw, ya, tapi tetap ditahan 2 harokat, ya, jama'a malan, ya, tetap 2 harokat. Lalu yang ketiga juga kami mengamati, ya, huruf ha di belakang seluruh ayat ini, di ujung-ujung ayat ini, ya, itu tolong diberikan haknya. Ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Seperti itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, haknya diberikan porsinya, ya. Jangan sampai hanya sekilas dan terseret seperti itu, ya. Jadi haknya tetap dikeluarkan. Hak yang makhrajnya keluar dari aqsal halaq. Sini, ya. Pas terakhir tenggorokan paling pangkal yang akan masuk ke rongga dada. Ya, itu masukan buat saudara Ujang Durrahman, ya. Semangat lagi belajarnya. Alhamdulillah bacaannya akan semakin hari semakin baik. Ya, baik, selanjutnya kita juga sudah mendapatkan kiriman video dari seorang sahabat ummah juga. Kita lihat di sini dari saudara Ade Firman, ya, yang akan membacakan surat Al-Humazah juga. Mari sama-sama kita dengar dan kita simak bacaan beliau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Baik, sama-sama sudah kita dengarkan bacaan dari akhina fillah, ya, sahabat ummah yang bernama Ade Firman. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih sudah bisa ikut andil dalam acara klinik baca Quran. Ya, saya kira bacaan beliau tadi yang sudah disuguhkan kepada kita masih banyak terjadi kekurangan, ya. Yang pertama pada pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman hanya itu, ya, masih agak terbaca dengan tebal. Ya, sedangkan huruf H itu istifal, maka dia pun harus dengan suara yang tipis. Bismillahirrahmanirrahim, dengan cara mencengirkan, ya, lagi-lagi mencengirkan mulut kita ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim, tapi hirrah, ya. Baik, di sini satu. Lalu yang kedua saya lihat gunahnya masih kurang ditahan 2 harokat. Gunah musaddadanya wajib gunah, ya, di huruf nun dan huruf mim, ya. Terlebih juga ada di sini kita lihat jama'a madau. Nah, itu tidak terbaca dengan optimal, ya.
masih kurang, gunnahnya tertekan dua harokat. Ya, setiap gunnah musyaddadah ini yang kita lihat huruf nun ada di sini. Nah, innaha tadi terbaca dengan kurang daripada 2 harokat. Lalu ada sedikit salah baca mungkin tadi allati tattali'u 'alal afidah. Fi jama'a malahu, ya, mohon maaf di kalimat ini jama'a malahu, ya, jama'a malahu, jama'a malahu wa 'addadah. Ya, jama'a malahu wa 'addadah, yahsabu anna malahu, ya, hu-nya kurang panjang. Ya, hu-nya kurang panjang. Sebagian ulama ini tetap mengatakan jaiz, ya, munfasil hukmi. Ada sebagian kecil yang mengatakan ini yang disebut dengan mad silah tawilah. Ya, karena huruf h-nya di sini ya berbaris dhammah ini ya bertemu dengan huruf hamzah. Ya, setelahnya huruf hamzah. Jadi yang asalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah, maka karena kejadiannya sama ya dengan mad jaiz munfasil, maka ini ulama mengatakan jaiz munfasil hukmi. Ya, sama dibaca 4 harokat. Atau sebagian lain ulama mengatakan ini disebut dengan mad silah tawilah. Ya, karena panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya, dipanjangi lagi. Kang Ade Firman, ya. Ma lahu akhladah, ya, akhladah. Ya, sama. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u tattali'u. Ya, allati taknya dulu tipis. Baru setelah itu huruf ta yang tebal. Allati tattali'u, ya. Taknya tipis, ta-nya tebal karena isti'la dengan itbaq. Innaha 'alaihim muqsadah, ya. Fi 'amadin mumaddadah. Jadi sama ya, belakang ayat daripada surah Al-Humazah ini semua ya haknya kurang terbaca. Ya, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim. Nah, ini juga rawat ini. Terkadang dibaca 'alaihim asal saja. Ya, asal lewat saja haknya, tidak nyampe ke pada makhrajnya. 'Alaihim, ya, 'alaihim tuh. 'Alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, ya, dadah seperti itu. Ya, jadi masukan saya kepada kawan-kawan semua, ya, huruf h-nya diberikan hak daripada sifat huruf h yang sudah sama-sama kita pelajari dan kita tahu bersama. Baik, ini saja yang sudah kita lakukan review bacaan tentang 3 orang sahabat-sahabat ummah yang sudah mengirimkan videonya kepada kita. Alhamdulillah bacaannya semua hampir rata-rata sudah semakin bagus, dan ada juga yang sudah dengan menggunakan lagu mungkin untuk menambah keindahan. Sangat disunahkan sekali apabila kita punya sedikit ya lagu-lagu Al-Quran yang kita pelajari untuk menambah keindahan bacaan Quran kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, ya, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suaramu yang indah ini. Ya, jadi yang penting masih dalam tahapan yang wajar dan tahapan masih dalam kaidah-kaidah tajwid. Ya, jangan sampai kita mendahulukan lagu lantas tajwidnya menjadi nomor diduakan, ya, atau nomor 3 atau nomor 4 dan sekitarnya. Yang pertama dulu adalah tajwid, komandonya. Ya, setelah itu baru boleh lagu. Jangan sampai kita belum belajar lagu tapi tajwid kita mohon maaf, jangan sampai kita belajar lagunya sudah bagus tapi tajwidnya belum mapan, ya, belum bagus gitu. Sehingga apa yang terjadi nanti tajwid terbawa-bawa dengan lagu. Gitu, ya. Tajwid terbawa-bawa dengan lagu. Akhirnya tajwidnya dikorbankan karena pengen keindahan lewat lagu. Tetap yang pertama tajwid, lalu yang kedua ya, mau kita dengan lagu atau suara dan sebagainya. Ini. Jadi tajwid adalah komandonya. Ya. Yang pertama yang harus kita titik beratkan ketika kita membaca Al-Qur'an adalah kaidah-kaidah tajwid yang berlaku. Sebagaimana Imam Al-Jazari mengatakan, "Ul akhdhu bi tajwid hatmun lazimun. Man lam yujawwidil Qur'ana asimun."
Siapa orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, maka dia dihukumi sebagai orang yang berdosa. Baik sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebahagiaan selalu terpancar pada diri kita semua pada saat ini. Di penghujung pertemuan kita pada saat ini, seperti biasa sama-sama kita membahas sedikit pengetahuan kita tentang makro yang kita baca, yakni dalam kesempatan ini adalah surah Al-Humazah. Sahabat-sahabat sekalian, surah Al-Humazah ini menceritakan, kalau kita lihat surah Al-Humazah ini, dia bercerita tentang bagaimana perlakuan orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah Al-Asr. Surat Al-Asr ini dikatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Ya. Mau yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang tua, yang muda, semuanya dalam kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Surah Al-Humazah bercerita tentang bagaimana orang-orang yang merugi tadi. Ya. Sehingga para ulama di sini mengatakan bahwa surah Al-Humazah itu turun di kota Makkah. Maka dia disebut dengan Suratul Makkiyah. Surat yang turun di Mekah. Surah Al-Humazah ini, para sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang 3 hal pokok besar. Yang pertama adalah tentang lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang pertama tentang lumazah. Lalu yang kedua tentang humazah. Lalu yang ketiga tentang alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mengumpulkan hartanya. Jadi pertama bercerita tentang orang yang sering mengumpat, menggunjing. Lalu yang kedua orang yang sering mencela. Lalu yang ketiga orang yang sering mengumpulkan hartanya. Seakan-akan hartanya itu dianggap sebagai benda yang kekal di atas dunia ini. Baik. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini didahului dengan kata wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang humazah. Humazah menurut sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa humazah artinya menggunjing. Ya, ngomongin orang, berbicara tentang keburukan orang, orangnya nggak ada. Ya, ghibah kalau kita bilang. Ya. Dia bisa bil qaul dengan perkataan, lalu bil fi'li dengan perbuatan, lalu yang ketiga bil isyarah dengan isyarat. Maka asbabun nuzul ayat ini bercerita, banyak mufassir yang mengatakan ayat ini dikhususkan buat orang Mekah yang bernama Asil bin Wail. Ada yang mengatakan Walid bin Mughirah. Ya. Nah, mereka ini orang yang ketika tidak ada nabi, ya, habis dibongkar kejelekan-kejelekan nabi, digunjing Rasulullah SAW. Tapi ketika ada Rasulullah SAW bersama mereka, justru mereka mencela Rasulullah SAW. Dan kita tahu, para sahabat-sahabat ummah, Rasulullah SAW itu digelari dengan yang jelek-jelek dengan mereka. Yang pertama Rasul dibilang al-majnun. Rasul itu orang yang gila, orang yang mengada-ngada. Lalu Rasulullah SAW dibilang as-sahir, penyihir. Ya. Dengan sihirnya itu mampu memporak-porandakan agama nenek moyang mereka. Ya, Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang memutus tali silaturahmi di antara keluarga. Ya, ibunya masuk Islam, suaminya belum, anaknya masuk Islam, orang tuanya belum, dan sebagainya. Dan tujuan yang jelek-jelek ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka celakalah orang yang berbuat humazah dan lumazah. Humazah menggunjing orang yang tidak ada. Humazah menjelek-jelekan orang di depan orangnya. Al-Quran dalam ayat yang lain mengatakan tentang bagaimana perbuatan humazah dan lumazah ini adalah perbuatan yang menjijikan, perbuatan yang kotor. Ya, sehingga dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang sering menggunjing orang yang sering menjelek-jelekan orang, lebih suka membuka aib orang
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dia memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu, puasa yang sedang kita lakukan menutup celah atau peluang kita untuk menggunjing, untuk ghibah, untuk mengejek orang lain. Lalu, ayat ini juga menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mengumpulkan harta bendanya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yang menghitung-hitung harta jumlahnya. Tujuan hidup di atas dunia ini bukan yang esensial yang dicari, tapi justru di atas dunia ini diambil semuanya. Dihalalkan segala cara. Setiap hari tidak ada pikirannya bagaimana nanti dia pulang ke akhirat, tapi yang justru dipikirkan bagaimana di dunia ini hartanya bertambah dan semakin bertambah. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Seakan-akan mereka mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan mereka. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengambil sifat-sifat baik daripada sahabat-sahabat Rasul atau ulama-ulama kita yang sudah terdahulu memberikan contoh kepada kita. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang sungguh sangat juhud sekali. Dia bernama Abu Darda. Sering kita dengar dan namanya tidak asing bukan di telinga para sahabat-sahabat ummah. Abu Darda ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang dulunya kaya, ya, banyak materinya, hartanya melimpah di mana-mana. Ya. Abu Darda masuk Islam itu ketika sahabat-sahabat yang lain sudah masuk Islam. Nah hadirin sahabat-sahabat ummah yang berbahagia, karena Abu Darda itu ketika dia menjadi seorang peniaga, hartanya banyak, dan ketika dia masuk Islam, dia berkeinginan untuk bagaimana cara membagi waktu agar dia bisa tetap berniaga, berbisnis, mengumpulkan harta, tapi juga dia tekad dalam dirinya supaya bisa menyaingi atau menyamai sahabat-sahabat yang lain sudah lebih dulu masuk Islam. Dia ingin merenggut ilmu dari Rasulullah SAW. Setelah dijalani seperti itu, ternyata Abu Darda tidak merasakan kepuasan dalam dirinya. Oh, ternyata memang yang membuat penghalang saya agar bisa masuk ilmu saya, dan juga agar bisa ilmu saya itu lebih banyak lagi. Dan akhirnya keputusan pun diambil oleh Abu Darda dengan meninggalkan semua perniagaan dan hartanya. Diserahkan sabilillah. Lantas berangkatlah Abu Darda dengan Ummu Darda menuju Damaskus atau Suriah. Lama mereka hidup di sana dengan penuh kesederhanaan, zuhud, bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Pada sampai saat Khalifah Umar ibn Khattab menjabat dan Umar ibn Khattab melakukan temu kangen ke rumah Abu Darda dan bertamu bersilaturahmi dengan Abu Darda, sahabat lamanya yang dia kenal semasa berjuang dengan Rasulullah SAW. Nah, sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuatlah dialog kecil sampai larut malam. Pada saat itu udaranya sangat dingin. Di rumah Abu Darda itu jauh dari kata sederhana, kata layak pun jauh. Tidak ada apa-apa, bahkan permadani yang mereka duduki berdua saja tidak cukup. Jika ditarik permadani itu untuk Umar ibn Khattab, maka Abu Darda kedinginan karena tidak ada alasnya. Jika ditarik lagi setengahnya untuk Abu Darda, maka Umar pun kedinginan. Akhirnya terucap dari seorang sahabat yang lama dikenal Abu Darda, Umar ibn Khattab, seorang khalifah. Umar mengatakan, ya Abu Darda, wahai sahabatku Abu Darda, bagaimana kalau aku membantumu sedikit dari Baitul Mal, agar kehidupan ekonomimu itu sedikit lebih terbantu. Maka apa yang dijawab Abu Darda? Abu Darda menjawab dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa Rasulullah SAW itu sebagaimana orang yang berjalan, lantas meneduh di sebuah pohon yang hanya sebentar saja, lalu setelah itu melanjutkan perjalanannya. Diingatkan dengan hadis ini, Umar ibn Khattab menangis dan Abu Darda pun menangis. Inilah kehidupan para sahabat-sahabat Rasul yang hatinya penuh dengan rasa juhud, dan mereka paham betul bahwa kehidupan di dunia ini hanya sesaat. Sebagaimana seorang musafir yang berteduh di sebuah pohon, lantas begitu sore hari mereka meninggalkan pohon tersebut dan kembali melakukan perjalanan. Jadi harta yang mereka pupuk di atas dunia ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan banyak orang yang hidup di atas dunia ini yang gaya hidupnya dikatakan dalam Quran jama'a mala wa addada, jama'a mala wa addada. Ya, setiap hari kehidupannya menumpuk harta, mengumpulkan harta. Silahkan mengumpulkan harta, tapi harta yang paling terberat adalah ketika harta itu tidak disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lagi yang menarik, sahabat-sahabat ummah. Ketika kita kenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang kaya, orang yang dikatakan tajir. Ya, itu menyumbangkan semua hartanya. Begitu ketika untanya masuk ke Madinah dengan 700 ekor unta, di atas dagangannya begitu banyak. Lantas tiba-tiba Aisyah terbangun dari tidurnya, berkatakan, suara apa ini? Ini suara sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya di Madinah. Ketika barang dagangannya masuk dengan untanya yang 700 dipenuhi dengan dagangan di atasnya. Maka maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya dia akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Ketika itu dikabarkan kepada sahabat Rasulullah SAW ini, lantas dia menemui Ummul Mukminin. Dia mengatakan, wahai Ummul Mukminin Aisyah, apakah benar Rasulullah SAW bercerita tentang diriku bahwa nanti aku akan masuk surga dengan keadaan merangkak? Maka Ummul Mukminin mengatakan, iya. Rasulullah SAW menggambarkan dirimu nanti masuk surga dalam keadaan merangkak. Maka tahu hadirin yang berbahagia apa yang dikatakan sahabat ini? Dia menginfakkan 700 ekor unta yang masuk Madinah tadi dengan penuh barang bawaan untuk fisabilillah. Saking senangnya dia masuk lewat ke surga walaupun hanya merangkak. Jadi harta yang dikumpulkan dia akan berguna kalau kita menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam keadaan pandemi sekarang ini, mari kita timbulkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Kita bangun kesalehan sosial terhadap sesama. Di bulan Ramadan ini terlebih, Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan pahala daripada sedekah dan zakat yang kita lakukan. Sahabat-sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumatah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamah. Maka ayat ini mengecam orang-orang yang menggunjing, orang-orang yang mencela, orang-orang yang mengumpulkan harta setiap hari berbanyak-banyakan, yang menyangka bahwa harta itu kekal tapi tidak diinfakkan. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Sekilas tentang neraka yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa neraka itu mempunyai 7 pintu, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat ke-44. Ya, laha sab'atu abwab likulli bab juz'un maqsum. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu punya 7 tempat. Neraka itu punya 7 pintu. Dan luasnya neraka menurut para ulama dikatakan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa neraka itu luas dan sangat besar. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin. Nanti pada hari itu didatangkan neraka dengan memiliki 70.000 ekor, dengan memiliki 70.000 tali kekang. Ya. Ma'a kulli ziman 7,000 malakin yajurrunaha. Jadi setiap tali kekang itu, daripada 70.000 tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Tirmizi. Itu luasnya, besarnya neraka. Ya, bagaimana neraka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu nanti, wal iyadzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ya. Dia setiap talinya mempunyai 70.000 malaikat yang dipegang oleh 70.000 malaikat. Bahkan Rasulullah SAW mensifati panas neraka itu dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan, narukum hadhihi allati yuqadu ibnu adama juz'un min 7 juz'an min harri jahannam. Kata Rasulullah SAW, panas
yang kita nyalakan di atas muka bumi ini, yang dinyalakan oleh anak Ibnu Adam adalah satu bagian. Ya, dan satu bagian daripada 7 bagian. Ya, 70 bagian. Bagaimana panasnya api neraka. Jadi yang kita nyalakan ini yang hanya 100 cc atau berapa cc itu hanya bagian satu daripada 69 lagi sisa panasnya api neraka. Ketika sahabat dan Rasulullah SAW, hadirin sahabat-sahabat umat, berjalan bersama sahabat, tiba-tiba sahabat dan Rasulullah mendengarkan sebuah dentuman yang sungguh sangat keras. Ya, sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, apakah engkau tahu bunyi apa ini? Allah wa Rasuluhu a'lam. Sehingga para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya itu yang lebih paham. Kata Rasulullah SAW, inilah sebuah batu, ya, yang dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasar neraka pada saat itu. Jadi kedalamannya neraka itu ketika luasnya tadi 70.000 tali kekang, ya, setiap tali kekang itu 70.000 malaikat, dan dalamnya neraka itu sampai 70 tahun batu ketika dijatuhkan dari atas neraka jahanam. Sahabat-sahabat umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar menjadi orang-orang yang hutamah. Ya, kita terhindar dari neraka hutamah dan kita terhindar dari orang-orang yang humazah dan lumazah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kehidupan dan keberagaman kita. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf apabila terjadi salah-salah ucap, ya, apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Ummah, teman ibadahmu.